Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih bersama saya di sini, belajar matematika yang mengasyikan. Baiklah, kita lanjut. Jadi pada pertemuan atau sesi sebelumnya, saya membahas tentang limit fungsi aljabar dengan cara substitusi. Maka pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan dengan limit fungsi aljabar, di mana menyelesaikan soal itu dengan cara pemfaktoran. Pada pertemuan yang lalu, kita sempat jumpai ada soal yang tidak atau belum selesai. Jadi misalkan, langsung saja ya. Jadi misalkan saya mempunyai soal limit X mendekati 2 X kuadrat dikurangi 4 dibagi X kurangi 2. Nah, kalau kita substitusikan angka 2 ini, berarti kan 2 pangkat 2 kurangi 4 dibagi 2 dikurangi 2. Berapa ini? 4. Ya, jadi ini 2 pangkat 2 itu 4, kurangi 4 kan 0. Berarti 0 bagi 0. Ini artinya harus kita selesaikan dengan cara lain, yaitu dengan cara pemfaktoran. Bagaimana itu caranya? Jadi ingat sekali lagi bahwa 0 per 0 itu bukan jawaban. Maka soal tadi, ya, karena jawabannya 0 per 0, kita lanjut, yaitu limit X mendekati 2. Ingat bahwa X kuadrat dikurangi 4. Ini kalau kita faktorkan, nah inilah menggunakan cara kedua yaitu pemfaktoral. Di sini kan X kuadrat kurangi 4. Berarti di sini pasti X, di sini X, karena harus menghasilkan X kuadrat. Lalu di sini negatif 4, maka pasti ini positif 2, negatif 2. Karena kalau dikalikan hasilnya negatif 4. Ya, masih ingat di kelas 10 bagaimana cara memfaktorkan? Lalu penyebutnya X dikurangi 2. Nah, ini ada faktor yang sama sehingga saling menghilangkan. Pembaginya itu sehingga sama dengan 1 kan? Jadi tinggal limit X mendekati 2, X plus 2 kali 1, berarti kan X plus 2. Sehingga kita substitusikan angka 2 ini ke variabel X. Sehingga 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, halo, bisakah diikuti? Kita masuk pada contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama ya. Sekarang kita coba contoh yang kedua. Ya, mungkin masih ada beberapa yang masih belum jelas. Bagaimana cara memfaktorkannya yang cepat? Soal yang kedua, limit X mendekati 1, di mana fungsinya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 dibagi X kurangi 1. Berapakah ini? Nah, tentunya harus kita cek dulu. Apakah ini hasilnya 0 per 0? Ya, kita coba dicek. 1 kuadrat ditambah 4 kali 1. Jadi kalian substitusikan angka 1 ke variabel X. Dikurang 5, yang 1 kurangi 1. Apakah betul 1 kuadrat 1 ditambah 4, 5 kurangi 5, 0. 0 per 0. Nah, berarti soal tersebut harus kita gunakan cara pemfaktoran. Nah, kita lanjut, berarti limit X mendekati 1. Perhatikan bahwa
Penyebutnya kan X-1. Ya. Agar kalian itu memfaktorkannya itu cepat dan mudah, perhatikan pasti X negatif 1 ini akan ada yang sama. Kalian tulis dulu. Ya. Nah, lalu cari pasangannya. Di sini coba saya pakai pen merah. Di sini kan X kuadrat. Di sini sudah punya X. Pasti di sini nanti juga X. Karena X kali X itu menghasilkan X kuadrat. Nah, tinggal kita cari pasangannya untuk di sini sudah ada negatif 1. Negatif 1 kali berapa supaya hasilnya negatif 5? Kan berarti positif 5. Nah, positif 5 kali negatif 1. Hasilnya kan negatif 5. Sudah. Dan pasti untuk plus 4X pasti betulnya. Pasti sudah cocok. Ya. Nah, sehingga di sini saling menghilangkan karena bisa saling membagi yang artinya sama dengan 1, sehingga limit E mendekati 1 itu fungsinya yaitu X plus 5. Sehingga kita substitusikan 1 ini ke dalam X. Sehingga 1 ditambah 5 sama dengan 6. Nah, jadi kalian tidak perlu repot atau terlalu sulit mencari faktornya. Tetapi dengan cara kalian samakan dulu faktor seperti yang di penyebutnya itu X negatif 1. Ya, tulis saja. Tinggal cari pasangan. Coba kita cek apakah X plus 5 kali X negatif 1 itu apakah betul sama dengan X kuadrat ditambah 4X kurangi 5. X dikalikan X berarti kan X kuadrat. X dikalikan negatif 1 berarti kan negatif 1X. Positif 5 kali X berarti positif 5X. Positif 5 kali negatif 1 berarti negatif 5. Sehingga X kuadrat ini kan sejenis. Negatif 1 ditambah 5 berarti kan plus 4X dikurangi 5. Nah, cocok kan? Nah, tanpa kita ngepas ke yang di tengah itu plus 4X, pasti itu cocok. Dan itu mempercepat penyelesaian. Halo, apakah bisa diikuti? Ya, coba kita pada contoh soal yang lain lagi. Ya. Pada soal contoh yang ketiga, saya ganti dulu dengan yang hitam. Contoh yang ketiga, misalkan saya punya limit E mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Lalu penyebutnya X kuadrat ditambah X kurangi 6. Berapa hasilnya? Dicek. 2 kuadrat 4. 4 dikurangi 5 kali 2. Berarti dikurangi 10. 4 kurangi 10. Negatif 6 ditambah 6. Berarti kan 0. Lalu 2 kuadrat 4 ditambah 26 kurangi 6 juga 0. Berarti 0 per 0. Maka kita gunakan cara pemfaktoran. Yuk, perhatikan lagi seperti yang contoh sebelumnya. Ini berarti kan harus kita faktorkan. Ingat, di sini ada E kuadrat. Pas ini adalah X, di sini X. Demikian juga di sini. X
kuadrat. Berarti ini X, di sini juga X. Ya. Sekarang kita faktorkan dulu yang bawah. Ingat bentuk ini, X kuadrat ditambah X kurangi 6. Jika dikali hasilnya negatif 6, yaitu nanti angkanya berapa-berapa, jika ditambahkan hasilnya positif 1. Tidak ada angkanya berarti positif 1 ya. Nah, kalian cari faktornya. Apakah 3 dengan 2, tapi kalau dikali harus negatif 6. Saya misalkan di sini, saya beri tanda negatif yang di sini. 3 kali negatif 2 kan negatif 6. 3 kalau ditambah negatif 2 hasilnya pas, positif 1. Berarti angka-angka inilah yang akan jadi faktornya tadi. Yang 1 plus 3, yang 1 negatif 2. Halo? Nah, sekarang kita cari faktor yang di atas. Yang di atas juga demikian. Ya, kita buat orek-oreknya ya. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Ya, kalau dikali plus 6, kalau ditambah berapa itu? Harus negatif 5. Apakah 3 kali 2? 3 kali 2, 6, betul. Tapi 3 ditambah 2, apakah negatif 5? Oh, tidak. Berarti ini harus kita beri tanda negatif semuanya. Negatif 3 kali negatif 2 itu positif 6. Betul. Negatif 3 ditambah negatif 2 itu negatif 5. Nah, ini berarti baru cocok. Kita masukkan sebagai negatif 3, ini negatif 2. Kita lanjut. Berarti ada yang sama. Pasti ada yang sama. Ya, sehingga kita sudah bisa kita saling membagi di situ, sehingga tinggallah limit X mendekati 2, berarti X kurangi 3 dibagi X ditambah 3. Sehingga kita substitusikan nilai X2 itu 2 kurangi 3, 2 ditambah 3, sehingga sama dengan negatif 1 dibagi 5. Nah, inilah hasilnya. Nah, demikian semuanya. Untuk latihan, yuk, saya akan berikan di sini latihan soal. Satu, tentukan atau hitung nilai limitnya ya. Hitung nilai limit berikut. 1. Limit X mendekati 4, X kuadrat dikurangi 16, X kurangi 4. Berapa ini? Nomor 2, limit X mendekati negatif 2 untuk X kuadrat dikurangi 4X kurangi 12, X dikurangi X positif 2. Yang ketiga, limit X
mendekati 2 untuk E kuadrat. Oh, maaf. E kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 dibagi E kuadrat ditambah X dikurangi 6. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.